simple sih, waktu itu aku tuh emang mikir kalau aku punya modal dan punya koneksi, aku kepengen banget punya sesuatu yang aku bisa punya sendiri. Dan awalnya kan waktu itu face wash ya, face wash Sombong. Dan setelah itu celana dalam rudal ini eh, muncul di kepala karena aku tuh susah banget nyari celana dalam yang punya motif kalau di Indonesia terus dengan kualitas yang seperti aku mau nih. Jadi biasanya harganya juga lumayan mahal dan aku malah nemu celana dalam dengan motif-motif yang lucu itu di luar negeri. Terus aku mikir, kok UMKM kita nggak bisa bikin ya? Nah, terbesitlah kerjasama dengan Menzon. Saat itu mereka mampu banget dan Menzon ini udah punya banyak sekali toko di Indonesia. Dari situlah keluar nama Rudal yang berangkat dari simple sih, masa cowok nggak punya rudal gitu loh, ya kan bahasa plesetannya. Situlah keluar rudal cadal. Nah untuk model-modelnya sendiri katanya itu lu banget gitu ya kok ya? Iya, iya. Itu bagaimana tuh? Karena memang karena lu lihat di sini tidak ada yang selucu-lucu di luar atau bagaimana? Iya, jadi kalau apa ya, aku ngelihat sebenarnya potensi kita dengan underwear cowok di Indonesia itu agak kurang dilirik. Aku makanya memutuskan bahwa aku kepengen punya celana dalam yang sesuai dengan karakterku untuk aku pakai sendiri. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk beli, ya monggo. Jadi tujuan utamanya tuh bukan untuk kucuk-kucuk punya bisnis, pengen kaya raya, punya bisnis yang gede, enggak. Itu kan menurut aku sesuatu yang ada di ranah Tuhan ya. Tapi aku kepengen punya sesuatu yang bisa representasikan diriku, mumpung sekarang ini aku dikasih kesempatan sama Tuhan dalam bentuk barang, benda gitu loh. Awalnya face wash, kemudian celana dalam, dan nextnya kita mau bikin parfum. Dan semua dengan nama-nama yang unik yang menurut aku nggak tahu ya kalau memang itu jalan dan diminati masyarakat. Satu, bantu UMKM. Kedua, dari penjualan kita selalu menyisihkan 10% CSR untuk bantu orang. Ketiga, bisa memberikan manfaat kepada banyak sekali orang yang menggunakan. Jadi dari sini doang sih sesederhana itu. Itu selain co-founder juga, Koko juga jadi modelnya sendiri tuh dengan gaya-gaya yang lucu itu gimana? Ya mau nggak mau ya, daripada terlalu banyak cost juga, karena kan memang kita secara penjualan untuk satu item celana dalam rudal ini nggak mahal. Jadi kita minimalis dari budget juga untuk marketing. Supaya apa? Supaya sampai ke tangan masyarakat itu harganya nggak kemahalan. Karena kita tahu rakyat kita itu kan cara perekonomian itu kan ya tidak setinggi negara lain. Oleh karena itu kita juga harus mikirin harganya juga bisa catch up dengan dompet orang-orang Indonesia. Jadi protes nggak dengan gaya lu modelannya seperti itu? Enggak sih, karena kan di situ ada berbagai versi. Jadi ada yang kurus, yang gemuk, yang berotot. Jadi semua laki-laki bagaimanapun bentuk fisiknya kalau pakai rudal jadi mantap. Tapi ada konsultasi sama istri juga nggak sih? Apa? Konsultasi sama istri mungkin juga itu. ini usaha yang pegang istri semua. Jadi total tuh kita ada beberapa usaha, semuanya di handle sama istri langsung. Jadi gue di sini dipekerjakan sama istri gue, bro. Jadi gue seperti yang gue bilang, gue nggak pegang duit, gue nggak pegang ini, gue cuma kerja doang. Dan kebetulan gue mengerjakan sesuatu yang gue senang. Dan kemudian itu diwadahi sama istri gue dan dikelola oleh istri gitu. Karena nggak bisa megang Bahannya sendiri sama barang-barang juga nggak sih? Ya, bahan-bahan sendiri itu dicari sampai di luar negeri yang gua mau. Yang udah ada itu nggak ada masalah. Jadi proses trial dan error serta riset dari produk ini maka waktu 1 tahun ternyata. Jadi harusnya launchingnya tuh udah dari 6 bulan yang lalu. Tapi karena ada banyak sekali kondisi yang membuat riset harus dilakukan lagi, jadi akhirnya dia mundur ke sekarang. Tapi penjualannya itu sudah dimulai dari 6 bulan yang lalu. Dan produk-produknya sudah laku sebenarnya di e-commerce dan juga di toko-toko Menzon. Kenapa sih usaha celana dalam? Nggak tahu ya, gue ngerasa celana dalam itu buat cowok penting banget ya. Karena ngelindungin bagian paling sensitif kita. Jadi kalau area itu nyaman, kayaknya moodnya bagus deh. Terus kalau misalnya area ini kan sebenarnya area yang private ya, kemudian diberikan dan diperlihatkan hanya kepada orang spesial ya. Dan menurut aku harus dibuat celana dalam yang juga arahnya ke sana gitu. Dan itulah tercipta rudal itu. Kalian sih memang punya pengalaman tidak enak mengenai celana dalam yang seperti
dibeli dan akhirnya Pernah kan? Dulu saya digosipkan celana dalam saya tertinggal di apartemen orang ya. Ternyata bukan celana dalam saya itu, celana dalam orang itu. kamu belum siapa belum. Aduh, sudahlah itu masa lalu ya. Terus kalau untuk desainnya sendiri kan lucu-lucu ya, itu yang bikin dari siapa nih? Idenya dari mereka, approvalnya dari saya. Jadi ada beberapa yang tidak approve, kita tidak jual, itu dari saya. Jadi semuanya under saya punya approval untuk inovasi dan juga kualitas bahan. Jadi sebelum dijual, saya pakai dulu. Jadi kalau saya ngerasa nggak nyaman, itu nggak boleh dijual. Karena tujuannya bukan cari untung doang, tapi memberikan kenyamanan. Bang Didi sendiri di sini maksudnya sebagai brand atau memang benar-benar owner atau yang punya? Sebenarnya ownernya istri saya, iya, dan Menzon, karena mereka berbagi profit sharing. Tapi saya di sini hanya sebagai pekerja aja berarti ya, gitu. Dan rezeki saya punya istri. Kenapa nggak dipercayakan oleh Ici kamu megang sendiri karena takut boros kah atau gimana? Enggak sih, sebenarnya bukan gak dipercaya istri. Aku yang percaya istri aku untuk megang keuangan, megang usaha. Karena aku nggak terlalu bagus dalam manajemen dan juga megang uang. Jadi dari awal nikah, pegang istri. Oh, ini dari segi affiliate tuh. Iya, Kalau kemarin kan kita sempat skincare dan itu beberapa hari lalu. iya. Itu penjualannya tinggi dan aku sendiri menjualnya sendiri bisnis dan itu stoknya kosong terus. Dan gimana Bang dalam ini Bang? Iya, celana dalam ini juga akan, sebenarnya celana dalam ini mungkin akan tidak bermasalah dengan stok harusnya. Karena kalau skincare yang kemarin, itu kan kita produksinya di luar. Untuk packagingnya, kalau produksi kemasannya di dalam. Kalau ini produksi semua di dalam. Jadi untuk celana dalam ini jangan khawatir, kita akan siapkan sebanyak mungkin supaya tidak ada stok yang kosong. Seperti apa yang terjadi skincare kemarin ya, itu saya tahu banget. Terima kasih banyak untuk affiliate semuanya yang udah bantu. Thank you so much. I love you. Thank you, makasih. Produksinya sendiri berapa berarti? Yang ininya, Sepatu ini kayaknya kita punya profit itu cuma sekitar 50%, 50-40% sih. Kita nggak 100% karena kita memang kejar jangan cari untung banyak-banyak, tapi bagaimana produk ini bisa jalan dulu gitu. Kalau untung itu bisa belakangan. Jadi untung itu kita marginnya kita kecilkan. Termasuk untuk produk skincare yang tadi diomongin, itu kita kecilin semua. Intinya ada untung, tapi nggak gede-gede gitu. Kalau penjualan kan udah mulai nih 6 bulan yang lalu. Nah, sejauh ini berapa banyak penjualan yang udah terjual? Tahun lalu data penjualan itu ada nggak data penjualan yang udah keluar? Iya, pokoknya penjualan dari ini sendiri kalau saya nggak salah itu udah di angka ratusan juta dari e-commerce dan dari toko gitu. Cuman kalau totalnya berapa yang tahu dari toko pasti gitu. 200-an ya, 200-an per bulan. Sini di mana aja? Ya. Bisa didapat selain di toko di sini, info saja. Selain di toko Menzon, kalian bisa dapatkan di e-commerce seperti Shopee dan juga TikTok. Jadi kalian bisa dapatkan lewat TikTok dan Shopee dan juga pasti dibantu dengan affiliate kami yang ada di TikTok pasti. Ya, Update dong tentang kemarin yang sama Bill ke Thailand. Iya. Liburan itu seperti apa sih gitu Pak? jadi kemarin kita itu bikin outing sebenarnya untuk tim. Jadi timku tuh setiap tahun pasti ada outing. Kemarin kita baru sanggup tuh di Cibubur. Tahun ini kita sanggup ke luar negeri dan kebetulan kemarin ke Thailand itu adalah bentuk dari ucapan terima kasih kita juga kepada tim kita yang sudah banyak support kita sepanjang tahun. Jadi kita bikin lah, sekaligus aku sama istri dan anak juga ikut gitu. Bill sendiri kayaknya senang banget liburan ke sana. Terus Bang Bensi sendiri kan pakai baju adat sana ya. Iya. Seperti apa sih gitu kan jadi viral tuh. Iya, kemarin iseng aja sih, kita pergi ke beberapa tempat. Terus aku iseng juga pakai baju adat, cuman istriku bilang, yang coba deh kamu pakai yang cewek gitu. Terus gue bilang, Tor ini lagi jadi masalah. Enggak kok, enggak lucu. Ya udah akhirnya aku ikutin. Jadi kemarin tuh mengenai aku pakai baju yang cewek, ide istri lah buat seru-seruan aja sih sebenarnya, lebih ke arah sana. Karena di sana itu kan apa ya banyak sekali adatnya gitu. Tapi kemana aja sih Bang kalau boleh tahu jalan-jalannya? Kemarin tuh kita 8 hari hampir ke semua tempat yang terkenal di Bangkok.
Dan juga kita sempat ke Pattayanya 3 hari. Jadi 8 hari itu kita ke pantai, ke mall, ke pusat belanja, ke pusat thrifting. Kalau nama-namanya aku lupa ya. Bang Sue, ada Wat Arum, ada apa, ada banyak gitu. Makanannya juga kita cobain macam-macam. Karena makanan di Thailand itu hampir nggak ada yang nggak enak sih emang. Dari yang manis sampai yang gurih semuanya lengkap gitu loh. Jadi emang Thailand, menurut aku Indonesia tuh harusnya bisa sekeren Thailand untuk pariwisata ya. Karena kita nggak kalah kok. Jadi aku juga belajar pariwisata di sana kenapa bisa jalan. Dari banyak faktor yang aku lihat, makanan, hiburan, pusat belanja, fashion dan segala macam itu maju banget. Pemilihan Bangkok sendiri itu karena buat dari teman-teman, dari karyawan atau memang kepingin lihat si Olive atau bagaimana? Voting sih. Jadi ada beberapa negara, kebetulan voting paling gede di Thailand. Dan secara budget, kita masuk untuk outing itu. Kok untuk update dia seperti apa? Oke, kasih 10 menit lagi. Audio Jungle.